Kita akan masuk pada Kingdom Authority, di mana sesi ini kerajaan Allah. Ya, kita masuk sebagai anak raja, kita punya authority. Ya, kita akan belajar tentang authority yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, mari kita lihat tentang ayat ini. Sedikit ada yang kurang sinkron di dalam gereja. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Salah ini sudah, bukan jemaat, tapi dia adalah pemerintah. Terjemahan lain menggunakan kata pemerintah. Ya, dia akan mendirikan pemerintahannya. Ya, jadi kita harus belajar tentang hal ini supaya kita nggak salah khotbah, saudara. Saya juga pas tahu ini setelah ada di Kingdom. Aku akan mendirikan pemerintahanku, ya, dan alam maut tidak akan menguasai. Alam maut artinya adalah apa, saudara? Hah? Alam maut apa, saudara? Kematian. Ya, alam maut adalah kematian. Pemahaman ini, saudara, gereja itu orang Kristen belum bisa nerima, Bapak Ibu. Ya, belum bisa, belum mampu, saudara. Kita mau bangun iman ini aja itu berat yang minta ampun. Ya. Karena apa? Mereka berpikir bahwa kita akan berakhir, Bapak Ibu. Ya udah selesai, Bapak Ibu. Nah, sedangkan Yesus, ayat ini dikeluarkan pada waktu situasi di Yerusalem itu orang Israel tertekan oleh Roma. Maka keluarlah ayat ini, ya. Dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan pemerintahanku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Kepadamu akan kuberikan kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Punya authority, brother. Kita punya kuasa. Wih, ini keren, sudah. Ayat ini paling keren. Dia akan mendirikan pemerintahannya di dalam gereja kita. Dan dia memberikan authority kepada kita. Alam maut itu gak menguasai kita. Maka di akhir zaman ini, saudara, iman yang ini harus dibangun, dibangkitkan di gereja. Bahwa ini merupakan sebuah declare dari kerajaan sorga, pemberitahuan kepada kita bahwa alam maut itu tidak menguasai kita lagi. Karena apa? Dia telah memberikan kuasa, apa yang kamu ikat itu akan terikat. Ya, saudara, akan terikat. Ini keren, Bapak Ibu. Authority keren. Ya. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas di dunia. Ya. Slide berikut. Ya, dicatat saja. Dia memberikan authority kepada kita. Kingdom authority adalah suatu cara yang efektif di mana kehendak dan kedaulatannya dapat terlaksana di bumi, yaitu dengan membangun sistem pendelegasian otoritas. Ini harus jelas, ya. Dia akan membangun sistem pendelegasian otoritas dan kuasanya menjadikan semua bangsa murid. Ya. Jadi sudah diberi kuasa karena Yesus datang kembali dan dia berkata bahwa kerajaan sorga telah memberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Dan ia
dia mengeluarkan sistem pendelegasian otoritas dan kuasanya untuk menjadikan semua bangsa murid. Ya. Ya. Hah? Nggak ada ya? Empat tiga di sini 44 ya. Oh, saudara. Iya. Iya. Ini apa namanya? Saya lupa untuk merevisinya. Melupa untuk merevisinya. Jadi saudara bisa catat aja di tempat yang lain atau di bawahnya. Karena ini yang revisi tahun lalu, saudara. Saya lupa untuk membenahinya. Ya. Jadi otoritas diberikan kepada kita jadi menjadi sebuah sistem pendelegasian agar kita diberi kuasa untuk menjadikan semua bangsa murid. Oke, foto-foto aja lah. Ya. Supaya tinggal dikecilin aja atau kemana? Kecilin aja. Ini aja ya. Gitu. Nah. Ini kebanyakan ya saudara. Atau di videoin aja. Atau maju ke depan, syuting aja, shoot gitu ya. Dikecilin aja ya. Oke, ini aja. Di foto aja sudah. Ya. Waduh, sorry nih Bapak Ibu ya. Saya lupa nih revisi. Oke ya. Nanti tinggal foto ya. Jadi otoritas kita diberikan kuasa untuk apa sudah? Menjadikan semua bangsa murid. Ya, kita dapat otoritas itu. Ya. Dikecilin aja lagi. Ya. Ya, ntar tinggal kirim ya, saudara ya. Ya. Sistem pendelegasian otoritas dan kuasanya menjadikan semua bangsa murid. Jadi kita diberi kuasa untuk melakukan hal ini, menjadikan semua bangsa muridku. Sistem pendelegasian otoritas dan kuasanya membaptis, saudara, menjadikan atau mengesahkan kewarganegaraan. Ya, jadi kita sebagai hamba Tuhan diberikan otoritas untuk mengesahkan setiap kewarganegaraan umat Tuhan. Itu, saudara, petugas kerajaan. Baptis itu adalah untuk mengesahkan kewarganegaraan umat Tuhan. Saudara dapat otoritas itu. Maka jadi pendeta sebenarnya puji Tuhan Bapak Ibu. Kita punya dapat sistem pendelegasian ini. Baptis mereka. Jadi warga negara. Ya. Anak saya waktu saya baptis, saya udah briefing terlebih dahulu. Kalau dulu saya kan di briefingnya beda ya. Waktu masih berapa tuh? 20-25 tahun yang lalu. Ya, nanti kalau dibaptis supaya selamat masuk surga. Ya kan? Begitu Bapak Ibu ya. Saudara yang sudah dibaptis diberi sebuah jaminan bahwa baptisan itu adalah baptisan keselamatan. Ya, baptisan keselamatan. Jadi kita dibaptis supaya kita selamat dan masuk surga. Tapi di kerajaan Allah kita diberikan otoritas, sistem pendelegasian ini adalah kita mengesahkan kewarganegaraan. Gitu saudara. Artinya waktu orang itu dibaptis, tahu nggak saudara? Kenapa kita susah jadi warga negara Amerika? Kenapa saudara? Kita mau jadi warga negara Inggris susah Bapak Ibu. Kenapa saudara? Karena waktu negara itu mengesahkan kita sebagai warga negara, artinya negara itu bagi-bagi otoritas ke kita. Itu yang sampai negara nggak mau.
Artinya kita punya kuasa di pemerintahan itu. Karena kita sudah warga negara. Nah sama juga dengan kita, ketika kita dibaptis, kita mendapatkan otoritas sebagai warga negara. Hebat Bapak Ibu. Nah itu kenapa sulitnya untuk menjadi warga negara di Amerika. Karena Amerika nggak mau tanggung jawab. Ya. Tapi ketika kita disahkan sebagai warga negara Amerika atau Inggris, negara itu akan bertanggung jawab kepada kita. Ya, saudara perhatikan perilaku orang Amerika kalau ada warga negaranya ditahan di sana. Wah, duta-dutanya orang Amerika tuh datang semua tuh. Negosiasi bagaimana melepaskan warga negaranya. Kalau kita kan Indonesia enggak kan. Ya, udah susah sana udah bagus kurang-kurangin beban. Udah mati-mati aja lah. Ya kan? Itu negara kita, saudara. Bikin susah aja nih. Pulang lagi juga bikin susah katanya. Tapi kalau kita jadi warga negara kerajaan Allah, kita punya otoritas. Itu sudah. Waktu dibaptis, anak saya waktu saya baptis, saya harus baptis anak saya sama hamba Tuhan yang udah punya perspektif kerajaan Allah. Tahu nggak sudah? Saya undang hamba Tuhan dari Kalimantan teman saya. Bro, datang ke sini ya. Ngapain? Baptisin anak saya. Oh benar sudah, baptisnya bagus loh. Kami baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai warga negara kerajaan Allah. Blang, boom, keluar. Itu di kerajaan surga ketok palu sudah, tok sah jadi warga negara. Gitu. Bukan sah masuk surga, bukan gitu sudah. Kingdom itu, baptisan itu pengesahan. Saudara tahu waktu Yesus itu hadir di muka bumi ini. Waktu dia dibaptis kenapa saudara? Dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu ceritanya? Kenapa dia mendatangi Yohanes Pembaptis? Untuk dibaptis. Ya, kalau beritanya gereja, wah Yesus aja dibaptis. Ya, sebagai tanda harus menggenapi perjanjian Tuhan. Saudara harus lihat konteksnya. Waktu Yesus mau dibaptis, Yesus itu di umur 30, karena pada umur 30, maka seorang rabi itu umurnya 30 pada zaman itu. Pada Yesus waktu umur 30, dia datang kepada sepupunya, namanya Yohanes Pembaptis. Dan dia apa datang? Untuk dibaptis. Supaya apa? Dia menerima otoritas kerajaan sorga dalam dia menjalankan dan menyelamatkan kita. Yesus saja sampai tunduk, saudara. Dia minta otoritas dari kerajaan sorga untuk dia disahkan. Untuk mendapatkan otoritas itu. Bukan baptisan keselamatan, Pak. Jangan salah, itu konteksnya. Yesus datang untuk minta otoriti. Karena dia cuma tahu hamba Tuhan yang khotbah kerajaan pada zaman itu hanya Yohanes Pembaptis. Gak ada yang lain, saudara. Dan Yesus tahu sepupunya hidup di bawah otoritas kerajaan surga. Kan Yohanes Pembaptis khotbah kerajaan terus loh. Umur 30 Yesus baru datang ketemu sama Yohanes Pembaptis. Baptis aku supaya aku bisa menggunakan otoritas kerajaan surga. Itu Bapak Ibu ceritanya. Jangan salah cerita saudara itu. Konteks baptisan itu. Jadi Yesus datang, dia aja butuh otoritas dari kerajaan surga. Makanya setelah dibaptis, wah dia atraksi semua saudara. Kuasa-kuasa kesembuhan itu. Mujizat-mujizat itu mulai diatraksi sama Yesus. Kenapa? Yesus baru bisa menjalankan visi penyelamatan itu. Kalau Yesus nggak datang, masih ilegal Bapak Ibu. Makanya dia datang ke Yohanes Pembaptis di umur 30. Karena pada zaman itu, seorang rabi itu umurnya harus 30. Tapi Yesus nggak nyari ahli Taurat, orang Farisi untuk mengesahkan kerabiannya. Tapi dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Karena Yesus tahu Yohanes itu hidup di bawah otoritas kerajaan surga. Makanya saya nyari teman saya yang hidup di bawah otoritas kerajaan Allah. Karena kalau di hamba Tuhan yang hidup dalam otoritas kerajaan Allah waktu dibaptis itu mantap Bapak Ibu. Manjur. Amin saudara. Kita semua sudah hidup di bawah otoritas kerajaan. Hari ini semua ya saudara ya. Kita semua sudah sah untuk mengenakan sistem pendelegasian otoritas itu. Ya, saudara baptislah, jangan kayak Stephen Tong. Ya. Sudah tahu kalau Stephen Tong membaptis? Kami baptiskan engkau atas nama Gereja Reform.
Tuh, dia begitu kalau baptis. Atas nama gereja reform. Saya nggak tahu tuh. Ya. Jadi semua jemaat dibaptis atas nama gereja reform. Gitu. Tapi kita dibaptis karena kita harus mendapatkan otoritas itu. Saudara. Nah saudara, besok baptis orang jangan lupa terakhir kata-kata, kami baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan hari ini engkau sah menjadi warga negara. Ketok palu saudara. Itu saudara. Supaya hidup mereka itu enggak sengsara di muka bumi. Anak saya tuh dapat privilege dari Tuhan. Di mana aja dia dapat kesempatan-kesempatan. Karena pada waktu itu saya bilang, kalau dia dibaptis deh, kamu akan dapat privilege. Ya, otoritas dari kerajaan, dan kerajaan akan bertanggung jawab atas hidup. Tuhan bela saudara. Wah itu yang harus dikejar Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita di briefing baptisan ya supaya saudara masuk surga. Iya kan? Baptisan itu menjadi baptisan keselamatan. Ya, seperti itu saudara. Tapi kita kingdom itu beda. Kita baptis orang karena dia harus mendapatkan otoritas dari kerajaan. Jadi pemerintah kerajaan sorga itu bertanggung jawab. Ya, makanya kenapa ada perbedaan saudara? Diathetemi, dipisahkan. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu dipisahkan. Karena dia warga negara. Dan yang belum warga negara selesai Bapak Ibu. Gak akan ada privilege. Ya. Ya, kita dapat mengesahkan kewarganegaraan, CMC akan melakukan ini. Jadi metode pembaptisan kita jangan lupa semuanya. Ya. Waktu kita baptis mereka, kita briefing mereka, ini adalah supaya Bapak Ibu disahkan sebagai warga negara. Ya. Baptis mereka. Ya. Supaya mereka semua tocar baptisannya. Ya, saya waktu dibaptis, habis baptis aku banyak setan ya. Jadi berat hidup gitu. Karena kita nggak di briefing secara pemerintahan. Gitu saudara. Akhirnya habis dibaptis kok banyak masalah gitu kan. Nggak tahu medannya. Padahal baptisan ini adalah pengesahan kita sebagai warga negara kerajaan surga. Karena Yesus pun juga waktu dia ingin melakukan pelayanan selama 3,5 tahun. Dia datang ke Yohanes minta otoritas kerajaan surga. Karena ia tahu hanya Yohanes Pembaptis yang pada zaman itu hidup di bawah otoritas kerajaan surga. Dia datang saudara. Jalan kaki lu. Ketemu Yohanes Pembaptis. Zaman dulu belum ada Gojek kan. Dari mana tuh? Dari Yordan ke Galilea kalau nggak salah ya. Jalan kaki Yesus. Ketemu sepupunya. Ayo baptis saya pengen pelayanan. Wah. Kata Yohanes Pembaptis, ya udah. Dibaptis sama Yohanes. Turunkan burung. Kuasa itu turun. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, sistem pendelegasian otoritas dan kuasa dalam hal mengajar pengetahuan kebenaran. Kita dapat nih saudara, otoritas untuk bisa ngajar. Nah, Roh Kudus akan bantu kita untuk kita bisa mengajar pengetahuan kebenaran. Ya, ajarlah mereka dalam segala sesuatu. Apa yang diajarin saudara? Matematika, fisika. Enggak saudara. Diajarin cara tata hidup sebagai warga kerajaan. Itu yang Yesus maksud. Ajar mereka. Mereka itu adalah orang berkuasa. Orang Taman Eden. Ya kan? Jadi seperti itu saudara. 3 hal ini sistem pendelegasian otoritas yang diberikan kepada kita. Salam kerajaan. Amin saudara. Ya. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah diberitakan dalam kata-kata dan ditunjukkan dalam kuasa. Jadi kalau saudara beritain kerajaan Allah, ini satu paket Bapak Ibu. Ya, mujizat, kuasa Tuhan. Itu akan terjadi. Ada hamba Tuhan, dia kalau khotbah ngarepin percepatan. Percepatan Tuhan. Saya bilang dia mimpi nih. Percepatan akan terjadi kalau kita ada di sistem. Ya, kebanyakan menghayal kali gereja. Kami berdoa biar terjadi percepatan di gereja lokal ini. Apa inti beritanya gitu? Kalau dia ada di sistem terintegrasi, percepatan akan terjadi. Yang kerja itu adalah otoritas itu. Ya kan? Kami berdoa biar terjadi percepatan, jumlah akan naik. Gak bisa Bapak Ibu, mimpi. Artinya kita harus terintegrasi dalam sistem pemerintahan.
Karena percepatan ada di situ. Ya, saudara ingin percepatan harus ada dalam kerajaan. Ya, diberitakan dalam kata-kata, dinyatakan dalam kuasa. Ya, saudara kalau khotbah minimal ya pilek-pilek sembuh lah saudara ya. Amin saudara. Pilek sembuh lah. Berikut adalah prinsip kingdom authority. Berfungsi dalam otoritas tersebut. Kembali kepada otoritas pemerintahan Allah di bumi. Dan berfungsi dalam otoritas tersebut. Ya. Seperti Pak Ketum kasih otoritas kepada saudara agar kita berfungsi di dalam CMC ini. Katakan amin saudara. Ya, berfungsi dalam otoritas tersebut. Pak Gun kasih otoritas, kita harus berfungsi sama sekali. Ya. Jadi jangan tanya apa yang harus kita perbuat untuk organisasi. Jangan Bapak Ibu. Ya. Jangan sedikit-dikit nyalain organisasi. Kita ini sekarang di bawah otoritas kerajaan. Ya, jadi kita harus berfungsi nih dalam otoritasnya. Udah dikasih kuasa loh saudara. Ya, seperti itu saudara. Jadi dalam pemerintahan kerajaan Allah kita harus berfungsi dalam kekuasaan yang Dia berikan. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Berikut biar cepat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita tidak membutuhkan kunci untuk masuk ke dalam otoritas karena kita telah berada di dalamnya. Ya. Kalau kita udah terintegrasi di dalam kerajaan Allah, kita udah tinggal gampang aja cespleng saudara. Ya, tinggal ngomong gitu. Waktu itu saya latihan juga Bapak Ibu. Latihan berhentiin hujan. Di atas apa? Rumah saya tengking hujan. Oh, dalam nama Yesus berhenti. Dia berhenti, nongol lagi saudara. Dalam nama Yesus, dia berhenti. Ya, Bu Evan yang paling kejam kalau nengking hujan. Maka penyebab kekeringan di muka bumi ini. Karena Bu Eva sering nengking hujan. Suka nengking hujan jadi kemarau saudara. Ya, kalau mau nengking hujan tuh bulan Januari, Februari saudara ya. Nah. Jadi kalau kita udah di dalam otoritas udah aman Bapak Ibu. Otoritas itu, kuasa itu akan mengikuti kita. Amin saudara. Doain orang jangan takut-takut gak sembuh saudara. Doain aja Bapak Ibu. Ya. Kemarin ada Bu Dewi, dia cerita sama saya. Pak, tas saya ketinggalan Pak. Bu Dewi cerita sama saya. Aduh bagaimana Pak, bisa nemu kembali gak Pak? Terus saya ngomong sama Bu Dewi. Bu Dewi, tas ibu gak akan hilang. Ntar juga ketemu. Gitu saudara. Changing attitude into decisive artinya orang kerajaan itu menjadi penentu saudara. Ngomong yang positif itu karena kita punya authority. Gitu saudara. Bu gak akan hilang. Akhirnya apa? Dia telepon saya. Pak saya udah ketemu tasnya Pak. Puji Tuhan Pak. Ya. Artinya kenapa kita harus punya otoritas agar banyak anak Tuhan yang tidak banyak lari ke dukun. Ya. Gitu saudara. Ini akibat kita kurang berkuasa maka banyak cari-cari yang lain. Itu. Aduh kalau dijual Pak Pendeta lama kayaknya prosesnya. Ketemu Pak Pendeta harus puasa dulu, iman harus ditingkatkan. Dan doa harus ditingkatkan saudara. Nah, tapi kan kita kan orang kingdom tinggal udah di dalam kerajaannya. Kita tinggal mainkan otoritas itu. Katakan amin saudara. Ya. Standarisasinya adalah sikap yang menyadari dan mengerti kuasa diberikan untuk menegakkan kerajaan Allah. Ya, kita diberikan otoritas, diberi kekuasaan untuk menegakkan kerajaan Allah. Ya, sikap yang menyadari dan mengerti kuasa diberikan untuk menegakkan kerajaan Allah. Standarisasi yang diberlakukan kita harus punya sikap yang menyadari itu. Ya. Gereja besar dan menjadi berkat, ingat, itu karena otoritas kerajaan surga yang dilimpahkan kepada kita. Ya. Standarisasinya Bapak Ibu ya.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalannya Matius pasal 7 ayat 21 dan 22 dan 23. Tadi yang Pak Habs ya Pak Habs cerita ya tadi ya, pagi-pagi ya. Maaf aku tidak pernah kenal engkau. Ya. Kan aku sudah menyembuhkan atas namamu tuh, menyembuhkan orang sakit, menyatakan mujizat apa semua. Tapi akhirnya apa saudara? Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Saudara tahu kenapa itu saudara? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang salah menggunakan otoritas kerajaan. Mereka mencari untung dalam otoritas itu. Menggunakan sesuatu dengan atas nama Tuhan. Padahal Tuhan gak kenal dia. Itu dia baik-baik. Hati-hati sudah jadi hamba Tuhan. Ya. Begitu kita mainkan otoritas, ternyata kita di luar otoritas. Itu sudah. Ya, akhirnya apa? Terjadi penolakan itu. Aku gak kenal. Malah apa? Yesus bilang, kamu nyalah kamu pembuat kejahatan. Artinya ada begitu banyak hamba Tuhan yang salah menggunakan otoritas itu. Ya, makanya hati-hati saudara. Jadi masalah Matius 7 ayat 21 dan sampai 23 artinya orang-orang yang bermasalah dalam menggunakan otoritas. Ya, dia diberi otoritas dia hanya membangun kerajaannya sendiri. Kan banyak begitu saudara. Ya, dia bangun gereja semakin besar-besar hanya untuk membesarkan kerajaannya sendiri. Begitu saudara. Itu akan ketemu dengan pengadilan itu. Ya, orang-orang yang salah menggunakan otoritas itu. Otoritas diberikan ya untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Amin Bapak Ibu, hati-hati saudara. Ya. Coba saudara tanya lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni saya supaya saya bisa benar menggunakan kuasa yang Tuhan beri. Ya, seperti itu saudara. Orang sembuh, puji Tuhan. Ya, semua itu untuk apa? Supaya kerajaan Allah ditegakkan. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lihat ceritanya apa nih saudara? Kembar Siam. Ya, ini cerita adalah saya rekam. Saya wawancarai hamba Tuhan itu. Ya, ini cerita benar. Jadi semua yang ada di sini ceritanya true story. Jadi hamba Tuhan itu saya tanya, mau nggak saya ceritain you punya kesaksian dalam sesi saya? Oh nggak apa-apa Pak, ceritain aja Pak. Jadi saya sama tim waktu itu gambar cerita itu. Ya, jadi cerita begini Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan. Ya. Sepasang suami istri sedang memeriksa kehamilan sang istri di bulan yang ke-8. Ya. Kenapa bro periksa kehamilan istri bro di bulan ke-8? Karena gak ada duit saudara. Gak ada duit. Jadi seharusnya periksa sebulan sekali kan, ya Bu ya. Periksa kehamilan sebulan sekali. Ini dia datang di bulan ke-8. Waktu di USG itu dilihat. Saudara apa yang terjadi? Dokter bilang sama hamba Tuhan ini, Pak, anak Bapak ini seperti ini. Palanya 1, badannya 2. Gitu Bapak Ibu. Hamba Tuhan. Ya. Ini kalau dia anaknya lahir kira-kira bagaimana menurut saudara image-nya? Bisa-bisa orang hakimin pendeta. Ini pendeta berdosa ini jangan-jangan. Dia cerita sama saya. Dia cerita. Waduh Pak, saya waktu dokter bilang begitu. Waduh. Kami suami istri gak bisa tidur di pelayanan. Ya. Tahu saudara, mereka cuma bilang, waduh apa kata jemaat ntar. Ya, mereka mulai berpikir ini. Ya, apa kata orang, kita sebagai hamba Tuhan, mungkin yang lain bilang nilainya positif, ada yang negatif kan. Mungkin yang baik bilang, itu kan salibnya Pak Pendeta mungkin. Ya kan? Dan mungkin ada yang bicara, ya itu memang supaya gembala sidang supaya bertobat. Kan cerita-cerita kan image akan muncul saudara. Nah ini maka timbullah rasa khawatir, keraguan, apa kata orang nanti anak hamba Tuhan cacat.
Gitu saudara ya. Mereka udah mulai memainkan logikanya. Udah mulai takut. Nah, tibalah waktunya untuk lahir. Tapi mereka sudah buat rencana. Ketika sudah waktunya anak mereka lahir, terbesit di pikiran mereka pokoknya begitu lahir kita tinggalkan pelayanan, tiket sudah beli dan langsung pulang ke kampung. Ini perencanaan hamba Tuhan itu ya, dia cerita begitu. Goodbye pelayanan, saya resign dan disiapkan untuk pesawat tiket untuk kabur dari pelayanan. Ya. Mulailah dia menyiapkan kelahiran anaknya. Tapi dia menyadari bahwa kita punya kuasa. Sementara istri sedang masuk ruangan operasi, sang suami dan anak berdua di mobil dan tiba-tiba ada angin di dalam mobilnya. Wus, katanya. Saya juga nggak tahu tuh Pak. Waktu mereka berdoa gitu, nengking atau bagaimana gitu, tiba-tiba di dalam mobil itu ada wus, katanya. Wah, kaget nih hamba Tuhan ini. Dan akhirnya tiba waktunya, dokter panggil. Pak, salah satu anak Bapak keluar sehat. Hah? Katanya. Dia berpikir, berarti anak yang satu mati nih. Ya kan? Atau dipotong gitu. Hah? Keluar Pak? Ya, sehat Pak. Terus dia keluar lagi, puji Tuhan. Pak, selamat Pak, anak Bapak keluar sehat kedua-duanya. Jadi pada waktunya muncullah kepala yang baru di bayi itu. Ya, amin. Punya authority Bapak Ibu. Dia doa tuh terakhir di mobil. Keluar dua-duanya, anaknya sehat sudah. Ya. Tadi cuma satu sudah, USG satu. Pas hari kelahirannya, terus dokter tanya. Ya, dokter tanya nih. Ya. Dokter tanya, Pak, apa sih pekerjaan Bapak? Katanya. Oh, saya adalah seorang pendeta CMC. Saya seorang pendeta CMC. Terus Pak dokter bilang gini, apa saudara? Pantas. Pantas dia punya kuasa saudara. Ya, jadi dokter juga mengaminkan pantas. Pendeta katanya punya kuasa. Ya. Berkecil. Saudara, kingdom authority. Ya, kita ini hidup di bawah pemerintahannya. Kuasanya itu dialirkan kepada kita. Maka orang akan memuji kerajaan itu hadir. Kerjanya apa Pak? Pendeta, pantas. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, pantas. Ya. Saya nggak bayar royalti sama yang punya ini. Cerita ini. Tapi dia memberikan kesempatan kepada saya untuk tulis cerita ini. Ya. Saya nggak tahu nih, apa nih. Oh ini nih saudara. Ya. Pendeta ini doain jemaat ya. Itu tulang udah patah begitu ya Bapak Ibu? Dua-duanya lagi kaki. Kanan bro, tidak bisa jalan.
kingdom, saudara. Ya, jadi kita punya otoriti. Amin, saudara. Kita sudah hidup di bawah kerajaannya sekarang. Ya, saya meresmikan saudara sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan. Ya, saudara punya diberikan otoritas untuk melakukan 3 hal tadi. Menjadikan mereka sebagai warga negara dan murid dan mengajar mereka. Itulah otoritas yang diberikan kepada kita, saudara. Gitu, Tuhan. Ya, Pak. Ada yang mau tanya, Pak? Silakan. Iya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Terima kasih buat Pak Renal atas materi Kingdom Authority. Ya, kita percaya hari ini kita diberkati, dibukakan bahwa setiap kita sudah diberikan otoritas kerajaan Allah. Ya, dipersilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita, Pak Renal. Tenang Pak Yunus, saya akan lari biar sehat. Terima kasih. Ya. Tadi ada ayat Matius 16 ayat 18. Terjemahan kalau kita buka itu di sini akan kudirikan jemaatku. Tapi Pak Reynold tadi bilang bukan jemaat tapi pemerintahan. Ya. Saya buka Pak English Standard Version. New International Version, King James Version, New King James Version. Iya. Pengen tahu saya Pak, isinya apa sih? Iya. Ternyata tertulis, I will build my church. Iya. Gerejaku. Bukan jemaatku, bukan juga pemerintahanku, tapi gerejaku. Gereja. Saya coba cek Pak, bahasa Hebrew Names Version, tertulis my assembly, mirip-mirip dengan church, yaitu majelis, sidang, dewan, badan, seperti sidang jemaat Allah, assembly. Nah pertanyaan saya, mungkin Bapak bisa bantu, Bapak dapat terjemahan dari mana? Sehingga kata pemerintahan itu muncul Pak. Terima kasih. Nanti saya kasih Pak Yunus untuk baca atau beli buku namanya Kingdom Authority. Karangan buku Dr. Myles Munroe. Alkitab Pak? Ya. Terjemahan dari yang mana Bapak dapatkan? Nanti Bapak baca aja buku itu, ntar akan ketemu terjemahan. Oh berarti tidak ada Alkitab tapi dari buku? Buku itu menjelaskan. Iya buku, berarti bukan Alkitab. Oh Alkitab Pak. Ya, Alkitab yang mana? Bapak mungkin cari terjemahan mungkin terbatas. Iya makanya saya tanya kepada Dr. Bapak. Myles Munroe. Ya coba tolong bantu saya. Alkitab yang mana yang terjemahannya adalah pemerintah Pak? Ya, nanti saya cek lagi bukunya Pak. Silahkan. Ya. Jadi gini Pak Yunus, terjemahan itu memang saya juga seperti Bapak. Jemaat, church gitu pada zaman itu. Ya, jadi begitu saya masuk di Kingdom, ketemu dengan seorang yang nama Dr. Myles Munroe, dia menerjemahkan bahwa dia mendirikan pemerintahannya. Gitu. Jadi beda sama konsepnya gereja gitu. Gitu saudara. Ya. Nanti saya kasih Bapak terjemahannya Pak ya. Jadi mungkin nanti bisa ketemu di situ. Karena kita ini sedang membangun perspektif kerajaan. Ya. Jadi kalau kita bangun gereja lagi selesai Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita bangun jemaat selesai. Bukan kingdom. Kingdom itu koloni, bukan jemaat Saudara. Ya. Jadi pada zaman itu Yesus mengeluarkan ayat ini dalam keadaan bangsa Israel tertekan. Makanya ayat ini berbau politik. Bapak Ibu, sekali lagi, ayat ini berbau politik pada zaman itu. Jadi pada zaman itu orang Israel tertekan, Yesus mengeluarkan ini, authority. Saudara semua bangsa Israel, apa yang kamu ikat akan terikat di surga. Jadi situasi Israel pada waktu itu di bawah tekanan Roma. Dan orang Israel jadi kecil hatinya tuh. Dijajah kan. Yesus datang mengeluarkan statement ini. Jadi ayat ini adalah ayat yang berbau politik. Pada waktu itu sudah.
Bukan Pak. Nanti saya kirim deh Bapak. Saya juga lupa saudara. Ya, dia buka terjemahan apa gitu. Tapi Dr. Miles Munro bilang dia akan mendirikan pemerintahan. Ya. Tapi kalau Bapak Yunus maunya gereja nggak apa-apa Pak. Gitu. Nggak apa-apa juga. Kalau Bapak maunya jemaat juga nggak apa-apa. Ya, silakan aja. Kita kan punya free will masing-masing, saudara. Ya, karena ini kingdom, maka kita meluruskan, saudara, bahwa gereja itu terkonsep bangun gereja, bangun jemaat, seperti itu, saudara. Padahal Dr. Miles Munro bilang dia sedang membangun pemerintahannya di muka bumi, dan dia datang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Yunus buat pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, Ini menarik pelajaran mengenai Kingdom Authority. Kingdom of Authority. Tadi terjemahannya kan yang jemaat itu diganti jadi Pemerintahan. Jadi jawaban terakhir dari Pak Reynold, kalau Pak Yunus misalnya mau mengambil church ataupun jemaat silakan. Silakan. Jadi sebenarnya tidak harus ke sana. Iya. Karena kita, bukan maksud saya meragukan Bapak, bukan. Supaya basic kita yang belajar ini, ya memang betul itu adalah pemerintahan. Seperti Pak Yunus ngomong itu, karena kita source-nya itu dari Alkitab. Kita. Apakah itu Bible itu tahun berapa? Ya kita nggak tahu. Iya, iya. Apakah ada Bible lain? Kita nggak tahu. Gitu. Tapi source-nya itu benar dan artinya memang pemerintahan gitu. Yes. Jangan sampai kita ada ragu di kelas ini. Kalau masalah mau milih, ya mungkin semua nanti akan bisa memilih. Ya betul. Makasih Pak. Ya betul Pak. Dan kalau saya pun pasti dan saya secara feeling gitu ya, feelingnya pasti Yesus nggak ngomong seperti itu sudah. Dia akan bicara tetap pemerintahannya. Karena 3,5 tahun Yesus cuma ngomong pemerintahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terserah Bapak Ibu sudah mau bangun gereja silakan gitu ya. Tapi kalau saya sekarang udah nggak bangun gereja, bangun koloni. Baru Tuhan sediakan tempat ruangannya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Saudara mau bangun kerajaan Allah, Tuhan kasih divine connection orang-orang yang punya gedung. Dikumpulin situ semuanya. Ya. Seperti itu Saudara. Ya. Salam kerajaan. Menghadirkan menjadi kudus. Haleluya. Ya, silakan. Siapa lagi yang bertanya? Ya. Iya, mungkin izin Pak. Ini kan yang dinamakan pewahyuan. Jadi pewahyuan itu bukan terkadang, memang banyak yang tidak ada di dalam Alkitab. Kalau semua dimasukkan ke dalam Alkitab pewahyuan, sepanjang mana Alkitab kita? Sebesar apa Alkitab kita? Karena konteks kita adalah kerajaan Allah, berarti ayat ini membahas tentang kerajaan Allah. Betul. Dan saya juga mendapat pewahyuan untuk menjaga memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Saya harus membangun namanya yayasan berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya sering berkhotbah menyampaikan tentang mengasihi di tengah kebinekaan. Apakah harus ada ayatnya tentang kebinekaan? Ya, betul Pak. Tidak. Kadang Tuhan berbicara lewat teks konteks yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, yang Tuhan bicarakan kepada seorang hamba Tuhan. Seperti tadi Pak Rendo menyampaikan, hamba Tuhan siapa Pak? Dr. Miles Munro. Dr. Miles Munro, kita sudah tahu dia seorang hamba Tuhan yang dipenuhi urapan dan punya pewahyuan yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih Pak. Sekali lagi ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Iya, Pak Budi. Ini kalau kelas kayak gini enak Saudara, bagus Saudara. Enak ya. Ya, karena otaknya udah mulai goncang semua gitu. Karena pewahyuan itu selalu ngantem sistem pola pikir kita. Yang punya pikiran standar, begitu ada pewahyuan, goncang Saudara. Gitu. Saya mau udah biasa Saudara. Dulu saya punya kelas 3 gereja, Injili,
Anglikan, Pantai Costa, saudara. Itu kelas yang sadis tuh Bapak Ibu. Saudara, ini ringan saya hadepin. Tapi mereka orang Anglikan, orang Protestan, orang Injili. Sadis semua saudara pelajaran. Pada waktu cerita baptisan, teriak semua masing-masing gereja. Jadi Pak Reno, baptis yang benar yang mana nih? Kita percik soalnya. Satu bilang kita baptis nih, ribut saudara. Wah, ngadepin murid-murid kayak begitu, udah biasa saya saudara. Ya. Jadi harus keluarin keputusan saudara. Jadi baptisan yang benar mana Pak? Kalau Bapak bilang baptisan, besok kita bubar kelas. Saudara, saya jawab apa? Yang penting esensi baptisan itu apa? Gitu. Bukan baptisannya yang penting, baptismanya keluar dari baptisan itu yang paling hebat. Ya, orang udah dibaptis tapi kelakuan masih lama-lama, modelnya emosi amarah semua kan percuma dibaptis. Ya, mau dibaptis sampai 3 kali, 4 kali, mau pakai gaya siram, mau pakai apa gitu. Yang penting keluar dari baptisan itu kita jadi terang atau enggak. Itu yang paling penting. Diam semuanya. Kingdom tidak mengutamakan ritualisme. Itu aja Pak. Pegang. Kingdom tidak berfokus pada ritualismenya. Tapi setelah keluar dari air itu, apakah kita benar-benar menjadi orang terang Tuhan atau tidak? Amin saudara. Ya Pak. Jadi silakan Pak. Kan ada penjelasan. Oke, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa aku akan memberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Kuasa di situ yang pernah saya tahu, saya coba dalemi, itu bicara tentang privilege ya Pak ya. Privilege adalah bagaimana kita menerima hak-hak kerajaan sorga. Dan ternyata bicara tentang otoritas. Saya pernah punya pemahaman begini, bahwa seperti Duta Besar Amerika di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hukum Indonesia loh Pak atas dia. Bahkan kawasan bangunan Duta Besar Amerika di Jakarta, kawasan itu yang berlaku hukum Amerika loh, bukan Indonesia. Pak. Nah saya mau tanya, apakah seperti itu betul kita ini menjadi anak-anak Allah di dunia ini? Ya, kerajaan Allah bukan mengenai daerah teritorial. Kalau kerajaan Allah ya. Kerajaan sorga itu bukan soal teritorial. Tapi kerajaan sorga itu semua ini adalah wilayah kerajaan sorga. Nah, kalau kita orang kerajaan, kayak saudara orang kerajaan yang punya otoritas gitu ya. Begitu pergi ke suatu daerah, misalnya ke Surabaya, saudara itu sedang mewakili siapa di situ? Ya, sedang mewakili pemerintahan kerajaan sorga. Gitu. Jadi kita ini hamba Tuhan, cuman satu kuncinya, kita sebagai perwakilan dari kerajaan sorga. Gitu Bapak Ibu. Ya, dulu kita mungkin, saya juga dulu belum kenal itu Pak, mengenai otoriti itu nggak kenal. Tahu-taunya punya 2 orang sembuh sakit apa semua. Ternyata kita tidak menjalani, punya pemahaman kerajaan itu. Ternyata kita ini berdiri sampai orang ngalamin perubahan apa tuh. Ternyata itu otoritas yang diberikan Tuhan sebagai kita wakil kerajaan Allah di muka bumi. Ya tetap Pak, kita tetap hidup dalam wilayah kerajaan gitu. Tetap ya. Nah, seperti itu saudara. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ya. Ya mungkin bingung ya saya. Kita ini kan orang Kristen kan punya otoritas, sebenarnya punya kuasa. Cuma kadang-kadang nggak ngerti ya. Kayak kita punya kartu kredit kan kita sebenarnya bisa pakai. Kadang kita simpen aja di dompet nggak dipakai-pakai misalnya. Kita sebenarnya orang Kristen ini punya power, dalam arti otoritas. Tadi kan kingdom authority. Jadi ketika saya nih hal-hal kecil aja kadang-kadang, makanya mungkin agak beda sama yang lain ya, nggak tahu ya. Kalau saya, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, kita nih punya malaikat juga loh. Jadi jangan pikir nih kita nih orang sembarangan, karena kita punya otoritas. Seperti tadi Pak Reno bilang, pindahin hujan itu udah sering kali saya sampai dibilang, lu mah pawang hujan. Jadi teman saya nih sampai, dia nih kalau mau pergi,
ini hujan besar, sis tolong dong pindahin awan. Lah saya bilang, kamu loh otoritas, kamu juga bisa. Aduh nggak bisa, aku udah berkali-kali. Ya karena saya lihat Google, ya ini sih rada gila juga ya mungkin. Ini pengalaman saya. Oh ya di daerah mana tinggalnya? Ya, saya buka. Saya doa, pindahin awan, pindah dalam nama Yesus. Lama lagi hujan besar berhenti. Saya berkali-kali ya kalau misalnya hujan ya. Hujan, mau hujan. Saya kan kalau pergi kadang-kadang kan naik Grab atau naik angkutan umum lah ya. Karena kadang-kadang saya nggak dianterin sama suami itu, saya pergi sendiri. Tapi saya pas pergi udah hujan, saya bilang, aku pindahin awan pada saat aku turun, hujan berhenti dalam nama Yesus. Jadi aku nggak pernah kehujanan, jarang banget jadi kehujanan. Begitu juga waktu acara-acara ya, kemarin acara basar tuh hujan, tiba-tiba lagi terang, tiba-tiba hujan besar. Wah ini nggak bener nih, aku bilang. Aku minta otoritas Tuhan, aku percaya. Aku perintahkan awan, pindah, hujan pindah sekarang dalam nama Yesus. Pindah, berhenti, hujan berhenti. Saya sambil, ya mungkin orang bilang kayak orang gila nih. Sini kesana saya begini, berhenti. Jadi sering banget, jadi sampai suami saya mungkin imannya belum nyampe, jadi dia agak jadi kayak nyindir saya, tapi saya nggak peduli. Karena kita nih anak Tuhan harus punya otoritas, kuasa. Jadi tentang yang lain lagi ya. Sebenarnya kalau kita percaya malaikat ya, kita bisa mengaktifkan pelayanan malaikat ya. Setiap hari kita aktifkan aja pelayanan malaikat. Jadi kalau barang-barang hilang juga kita bisa. Saya kayak ngomong aja kayak sama temen ya. Aduh, gimana sih tadi saya lupa nih, misalnya bawa kunci rumah. Aduh, malaikat tolong saya di mana dong kunci ini? Saya lupa. Terus ya jalan-jalan sini, jalan sana. Tiba-tiba tuh kaki saya melangkah ke pojok, ke kolong. Saya lihat, ini kunci. Jadi kayak kita tuh kayak diarahkan gitu loh. Oh ke situ tuh. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang yang punya otoritas. Jadi harus mengaktifkan itu. Otoritas dari Tuhan itu. Ya mungkin agak-agak beda ya. Saya memang juga sering mengikuti pengajaran dari Im Cipto tentang ya macat lah apa itu sih juga minta pelayan malaikat juga gitu. Itulah ya kesaksiannya. Terima kasih. Aplaus juga buat Pak Renat ya. Baik Pak, jadi sebelum acara berikutnya kami berterima kasih untuk Pak Renat. Ada perubahan hari ini. Kita tinggal 4 sesi. Saya catat 4 sesi. Jadi aturan nanti malam kita 2 syafaat, kita naikkan sebentar setelah kita istirahat. Istirahat sebentar kita 2 syafaat, baru kita istirahat untuk makan malam, baru nanti sesi malam hari itu kita 2 sesi, besok 2 sesi. Setuju ya? Amen. Ya setuju. Jadi hari ini kalau sekarang kita masuk sesi berikutnya, udah mepet waktunya, kita ganti dengan acara 2 syafaat, nanti akan dipimpin oleh Pendeta Yusuf Chung sama teman-teman. Nah, jadi setelah kita istirahat sebentar, kita akan kumpul lagi praise worship dan berdoa syafaat, kita berdoa untuk seluruh yang dibagikan materi itu supaya Tuhan genapkan dalam hidup kita. Kita berkati hambanya Pak Ketua Umum kita yang memberkati kita supaya kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, penyertaan Tuhan nyata terus atas beliau untuk membimbing kita, untuk mengawal kita, bahkan panjang umur. Amin. Kita minta berdoa, Tuhan beri panjang umur. Baik, jadi sebelum kita, satu lagi aku bersaksi. Ini anak istriku ada saksi di sini. Itu parkir di Paris Punjab itu paling susah cari parkir di situ. Mereka, saya bilang, tunggu ya, Bapak nanti Tuhan kasih parkir yang kosong. Saya perintahkan malaikat saya. Benar, setiap saya ke parkir Paris Punjab itu, walaupun begitu susah parkirnya, tiba-tiba depan mata dia keluar. Parkir saya aman. Dan itu sering saya begitu. Sering. Karena punya otoritas. Yes. Saya yakini otoritas Your Kingdom. Saya anak raja, bapak saya yang punya bumi apa? Bumi, langit adalah tumpuan apa? Tempat. Ya, bumi ya tumpuan kakinya. Saya anak raja, anak bapak.
parkir harus ada buat saya gitu. Dan puji Tuhan, selalu ada parkir buat saya. Haleluya. Baik, kita doa penutup sebentar. Kita tutup doa baru kita istirahat ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk beberapa materi pengajaran yang dibagikan oleh hamba-Mu Pak Reno kepada kami semuanya. Sungguh kami tangkap Tuhan. Apa isi hatimu kami sudah mengerti. Kami akan melakukannya sesuai dengan yang Tuhan mau bagi kami. Ketika kami melakukan dalam sistem yang terintegrasi dengan kerajaan-Mu, kami yakin Tuhan memperlengkapi semuanya, memenuhi semuanya. Karena yang kami lakukan adalah untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih, kami boleh bersehati, boleh sepakat, boleh berjalan seiring dengan rencana Tuhan untuk hidup kami. Sebentar kami istirahat, nanti berikutnya kami akan kumpul lagi kira-kira 10-15 menit di depan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya.